Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kami? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan pagi ini kita akan membaca dan mendengar kesaksian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-9 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Tapi mendahulunya, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus atas pembacaan kita. Allah dalam Yesus Kristus firman yang hidup, saat ini kami akan membaca sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Artikan firman ini bagi kami dan ajarilah kami untuk tidak hanya selaku pendengar firman yang setia, tapi dapat memperlakukannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesombongan atau keangkuhan adalah ciri dari orang-orang yang tidak pernah mengakui akan kemahakuasaan Allah dalam hidupnya. Bahkan terkesan mereka ingin menandingi kuasa Allah dan menjadi sama dengan Allah. Orang-orang seperti itu selalu melihat bahwa apapun yang mereka miliki dalam hidup ini, seperti harta kekayaan, materi, kesuksesan, ketenaran, dan lain sebagainya, adalah karena kehebatan, kekuatan, kepintaran, serta usaha mereka sebagai manusia. Ambil contoh jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tancredo Neves, Presiden Brasil yang ke-34, dalam kampanyenya menjelang pemilihan presiden, dia berkata dengan bangganya, bila dia mendapat 500.000 suara dari anggota partainya, maka tidak ada yang dapat mendapatnya dari kursi kepresidenan, termasuk Tuhan sekalipun. Memang Tancredo mendapat lebih dari 500.000 suara. Akan tetapi, sehari sebelum pelantikannya sebagai presiden, ia sakit dan meninggal dunia pada tanggal 21 April 1985. Contoh yang lain misalnya, Thomas Andrews, seorang arsitek dan pembuat kapal pesiar terkenal samanya, kapal Titanic. Dengan bangga dia berkata, kapal ini telah diperlengkapi dengan sistem pengamanan yang canggih. Karena itu, tidak akan dapat tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Apa yang terjadi saudara-saudara jemaat yang terkasih? Pada pelayaran pertama kapal Titanic, di hari yang keempat, kapal tersebut menabrak gunung es, terbelah dua, dan akhirnya tenggelam ke dasar samudra Atlantik yang dingin pada tanggal 15 April 1912. Contoh yang lain yang saya mau katakan saat ini yang masih segar dalam ingatan kita, Presiden Xi Jinping dalam HUT ke-70 Republik Rakyat Cina 1 Oktober 2019 lalu mengatakan dengan bangganya, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan Cina, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan Tiongkok, tidak ada kekuatan yang bisa menggoncangkan fondasi negara besar ini. Hidup Partai Komunis Tiongkok, panjang umur rakyat Tiongkok. Apa yang terjadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi? Beberapa bulan setelah pernyataan tersebut, Cina
bahkan seluruh dunia terancam. Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa ketika kesombongan menguasai totalitas kehidupan manusia, maka sesungguhnya manusia tersebut sementara berjalan menuju kehancuran dan kebinasaan hidup. Bila sudah demikian, sapa mohel, demikian kata Ona Hetarua dalam lagunya. Seng ada yang bisa help, tidak ada seorang pun yang dapat menolong Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Jemaat Tuhan, berbicara tentang kesombongan atau keangkuhan diri manusia yang tidak mengakui kemahakuasaan Allah, bahkan yang ingin menandingi serta menjadi sama dengan Allah, maka hal tersebut dapat dijumpai dalam pembacaan kita yang pertama, Kejadian pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-9, yang bercerita tentang Menara Babel. Cerita ini sesungguhnya dilatar belakangi oleh kehidupan masyarakat Mesopotamia, sekarang dikenal dengan negara Irak, yang memiliki menara atau bangunan-bangunan tinggi yang mereka sebut zigurat, tempat mereka beribadah. Dan bangsa Babel sangat bangga dengan zigurat-zigurat tersebut. Penulis kitab ini sangat tahu betul situasi saat itu, sehingga melalui cerita Menara Babel ini, penulis hendak memberikan makna yang lain bagi umat samanya, tetapi juga bagi kita yang hidup saat ini, bahwa cerita Menara Babel sesungguhnya merupakan kisah tentang kesombongan atau keangkuhan diri manusia. Banding pada ayat yang keempat, ada 3 hal yang ingin ditonjolkan dalam ayat ini. Yang pertama, kalimat marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dari kalimat ini menunjukkan keegoisme manusia yang membuat sebuah rencana dengan mengabaikan pertolongan Allah dalam hidup mereka. Dari kalimat ini terlihat mereka merasa diri pintar, merasa diri hebat, sehingga mau merampas hak dan kekuasaan Allah. Banding Yesaya 66 ayat yang pertama, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kaki. Mereka ingin merampas tahta Allah dalam hidup mereka. Melalui kalimat ini, maka mereka ingin mencari keselamatan di luar kuasa Allah. Hal yang kedua yang dapat kita lihat dari ayat yang keempat, kalimat marilah kita cari nama, ini menunjukkan apa yang dilakukan untuk sebuah popularitas semata. Ingin mendapat pujian, disanjung, dan lain-lain sebagainya. Dan bukan untuk memuliakan Allah. Dan hal yang ketiga dari ayat 4 ini, supaya kita jangan terserat ke seluruh bumi. Ini menunjukkan mereka tidak mengindahkan perintah Allah untuk tersebar memenuhi seluruh bumi, karena mereka hanya memikirkan diri sendiri. Banding Kejadian 1 ayat 28, 9 ayat yang pertama. Jemaat Tuhan, akibat dari kesombongan dan keangkuhan manusia inilah, maka terjadilah malapetaka, kehancuran, kekacauan, dan keterpecahan dunia. Terhadap hal tersebut, David Atkinson berkata, kisah Menara Babel adalah gambaran tentang suatu komunitas yang porak-poranda, persekutuan yang hancur berantakan, kegagalan dalam berkomunikasi, keterisolasian, dan kekacau balauan yang semakin menjadi-jadi. Semua itu akibat kegagalan masyarakat untuk hidup dalam ketergantungan pada Tuhan. Sikap yang bersikeras untuk mencoba mencapai langit, bermegah
diri dalam kecongkakan atas prestasi yang kuat yang dimiliki dan akibat tekad insani untuk membuat dirinya menjadi sumber keamanan dan kesejahteraan. Jemaat Tuhan, agar keinginan-keinginan manusia seperti yang telah diungkapkan di atas dapat dikendalikan, maka diperlukan tuntunan kuasa Roh Kudus. Sebab buah dari Roh Kudus itu salah satunya adalah penguasaan diri. Bacaan kita yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Dalam bacaan ini mau menyaksikan bagi kita bahwa Roh Kudus adalah nama untuk Allah yang bertindak dengan penuh kuasa di dunia. Kedahsyatan Allah itu tampak dalam memampukan para murid berbicara dalam berbagai bahasa. Hal mana menimbulkan kecenggangan yang amat sangat dari saksi-saksi mata peristiwa Pentakosta. Itu berarti kalau kita mau memberitakan perbuatan besar yang Allah lakukan, bukan perbuatan kita, banding ayat yang ke-11, maka kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita sebagai penggerak dan pengendali hidup kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna yang dapat kita petik dari kesaksian firman Tuhan saat ini bagi kita yang hidup dan terus berkarya di dunia ciptaan Allah? Teristimewa ketika kita boleh ada dalam perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Belajar dari kisah Menara Babel hendaknya menantang setiap kita untuk ada dalam perenungan diri. Sebab jujur harus diakui, kesombongan atau keangkuhan diri masih mewarnai kehidupan masyarakat dunia modern saat ini, termasuk anak-anak Tuhan. Di tengah kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, di mana ketika ketergantungan manusia kepada kemajuan informasi, teknologi, dan komunikasi, sehingga peran Tuhan bergeser dan relasi antar sesama manusia semakin renggang atau berjarak. Karena itu, ada beberapa hal yang patut kita cermati secara bersama. Yang pertama, sebagai manusia, kita mesti menyadari siapakah diri kita di hadapan Allah. Kita hanya makhluk yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Karena itu, yang perlu diingat adalah ketika ego menguasai kehidupan kita, ketika kita merasa diri hebat, pintar dan memiliki segala-galanya, sadar ataupun tidak, terkadang kita topu dada. Semua karena saya, tanpa saya kamu bukan apa-apanya. Kalau ketong suto dada dalam hidup ini, berarti ketong susah mau tahu lagi tentang kemahakuasaan Allah yang menuntun hidup ini. Bahkan mungkin merasa diri lebih besar dari Allah. Banding kesaksian Yohanes dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Biarlah Yesus semakin besar dan kita semakin kecil, atau biarlah Yesus semakin bertambah-tambah dan kita berkurang-kurang, dan bukan sebaliknya. Kita yang besar dan Kristus yang semakin mengecil, bahkan menghilang dari peredaran hidup kita. Karena bila itu terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat dan saya sementara berjalan ke arah kebinasaan dan kehancuran hidup. Yang kedua, yang mesti kita renungkan adalah bahwa kecerdasan dan kemampuan manusia ada batasnya. Belajar dari kegagalan manusia dalam membangun Menara Babel mengajarkan kita semua untuk selalu membawakan seluruh perencanaan hidup kita kepada Allah, apapun yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Banding Yakobus pasal 4 ayat 12 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sebab
sebuah perencanaan yang dilakukan di luar Tuhan, hasilnya adalah kesia-siaan. Yang ketiga, dalam mengemban tugas suruhan Allah di dunia ini, dimanapun kita berada, entah dalam rumah tangga keluarga sebagai suami, istri, orang tua, anak, tempat tugas kerja, pengabdian dan pelayanan kita, di lingkungan bermasyarakat, bergereja, lakukan semuanya itu dengan hati yang melayani, disertai sikap takut akan Tuhan, bukan untuk cari nama besar, bukan untuk mendapat pujian, sehingga melalui apa yang kita lakukan Allah dimuliakan, bukan mencari pemuliaan diri sendiri. Karena harta, kekayaan atau materi hanyalah titipan Tuhan. Pangkat, jabatan, kedudukan bukanlah sebuah warisan, tapi amanah dari Tuhan yang mesti dipergunakan dengan penuh rasa syukur dan takut akan Tuhan, menghadirkan sukacita dan berkat bagi sesama. Sebab bukankah hidup yang kita jalani ini ibarat sebuah roda pedati, kadang di bawah, kadang di atas. Itu berarti jangan sombong dan angkuh dengan apapun yang kita miliki, karena semua itu tidak kekal dan hanya bersifat semu dan sementara. Jemaat Tuhan, secara khusus terkait dengan tema mingguan kita, Roh Kudus menggerakkan manusia merawat relasi kehidupan. Maka yang perlu disadari adalah merawat relasi kehidupan itu merupakan perintah Allah kepada manusia sejak penciptaan dunia. Dan agar kehidupan terus berlangsung dengan baik, maka manusia harus terus merawat relasinya dengan Tuhan, hubungan vertikal, relasinya dengan sesama, alam, serta makhluk hidup lainnya sebagai penghuni bumi ini, hubungan atau relasi horizontal. Ini penting karena kehidupan manusia dapat menjadi berantakan, dapat menjadi kacau balau karena ego manusia itu sendiri. Disinilah manusia membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menguasai seluruh totalitas hidupnya, sehingga apapun yang dilakukan senantiasa menghadirkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga melalui apa yang kita tampilkan, Allah tetap dimuliakan. Untuk itulah jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada kata terlambat bagi setiap kita untuk mau membenahi diri dan kehidupan ke arah yang lebih baik. Karena itu, marilah kita hidup dalam sikap rendah hati seorang terhadap yang lain. Sebab bukankah Allah menentang orang-orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati? Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Pertama Petrus 5 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Kristus kiranya menolong kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, untuk tugas pengutusan kita, terimalah berkat penyertaan Allah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kanan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, ku rindu